Tas ini harganya 7 miliar. No. Bukan yang ini, tapi this. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Arya di Saka Industries. Kali ini kita akan ngobrolin seputar perkulitan duniawi lagi, tapi spesifiknya adalah kita mau gibah tentang sebuah brand. Nama brand yang sangat tidak asing lagi buat kebanyakan orang, even orang yang tidak punya niat untuk membeli barang dari brand tersebut. Ya, Hermes. Sebuah simbol kemewahan, simbol status, dan pride bagi banyak kalangan, selebriti, top model, fashion collector, ya intinya orang kaya lah. Dan salah satu artikel paling populer di dunia dari brand Hermes ini adalah Birkin bag atau tas Birkin. Tas ini bahkan pada tahun 2019 memecahkan rekor penjualannya dengan resale harga 500.000 US dollar atau sekitar 7 miliar. Pembelinya adalah seorang yang bernama David Wancha, yaitu seorang profesional konsultan. Dan ketika ditanya, dia membeli tas itu dengan harga 500.000 US dollar karena memang pengen aja, karena memang hobi aja memecahkan rekor, karena Kim Kardashian juga belum tentu punya, dan juga buat konten. Jadi agak mirip ya sama CD-nya Dinar Candy yang dijual 50 juta. Di akhir video ini, saya akan memberikan pendapat saya dari sisi seorang yang sedang belajar crafting, dari sisi craftsmanship, dan saya akan memberikan bocoran berapa harga kira-kira yang bisa teman-teman Sultan beli untuk tas-tas yang kiblatnya ke arah brand tersebut. Jadi kenapa tas Birkin bag dari Hermes itu mahal sekali? Yang pertama, the history, sejarahnya, ceritanya bagaimana Birkin bag ini dibuat. Adalah di sekitar tahun 1980-an, seorang British aktris yang bernama Jane Birkin dalam sebuah penerbangan dari Prancis ke London, atau tepatnya dari kota Paris ke London, yang dimana dia mengeluhkan kesulitan untuk menemukan sebuah tas yang bisa mengakomodir kebutuhannya sebagai seorang ibu muda. Dan kebetulan yang ada di dekatnya itu adalah seorang yang bernama Jean-Louis Dumas, yang berprofesi sebagai chief executive dari brand Hermes. Jadi pada saat penerbangan tersebut, Dumas kemudian membuat sebuah sketsa, membuat sebuah desain yang kira-kira bisa mengakomodir kebutuhan dari Jane Birkin tersebut. Dan 1 tahun kemudian, Dumas memperkenalkan sebuah tas yang luxury, yang spacious, yang banyak space-nya, dan fungsional, yang kemudian diberi nama Birkin. Alasan yang kedua adalah it's a handmade piece of art. Itu adalah kata dari banyak banget pakar fashion ataupun pendapat-pendapat dari expert yang mengatakan kenapa harga dari tas-tas itu mahal sekali. Menurut saya itu alasan yang cukup bagus karena memang pembuatan tas menggunakan total handmade, kayak from A to Z, handmade semua, itu benar-benar susah dan butuh waktu yang lama. Kayak satu tas itu bisa menghabiskan mungkin sekitar 70 jam kerja atau mungkin bisa 6-7 hari tergantung dari besarnya tas dan juga tingkat kesulitannya. Dan tas dari Hermes ini diklaim totally handmade. Jadi membutuhkan waktu yang sangat lama, membutuhkan ketelitian, membutuhkan details yang luar biasa, dan itu membuatnya menjadi salah satu tas yang harganya fantastis. Alasan selanjutnya adalah material atau bahan-bahan yang digunakan. Dan kalau penasaran, saya sempat membahas material kulit-kulit premium yang biasa digunakan untuk membuat luxury goods, seperti brand-brand ini dan brand-brand lain yang menggunakan artikel-artikel kulit yang memang harganya mahal. Dan ya, brand ini memang menggunakan banyak sekali jenis kulit yang harganya fantastis juga. Kayak salah satunya adalah albino alligator, yaitu sebuah spesies alligator yang langka, dan itu yang membuat Himalaya Birkin yang tadi sampai terjual 500.000 dolar itu harganya mahal sekali. Selain alligator, brand-brand luxury goods seperti Hermes ini juga menggunakan kayak calf skin dan goat skin. Kebanyakan seperti itu. Tetapi untuk artikel pastinya, mungkin ada disclosure agreement antara si supplier dengan dari pihak brand untuk tidak menyebutkan dan tidak menjual
kepada pihak umum. Namun untuk sekarang ini banyak juga crafter-crafter luxury goods yang menggunakan bahan yang ya jarang dari mereka yang mengklaim bahwa bahan itu sama persis dengan yang digunakan brand-brand luxury goods, tapi secara look, secara quality, asalnya juga dan jenisnya juga itu ya kalau nggak 11-11 ya 11-12. Kemudian yang selanjutnya adalah aksesoris. Aksesoris seperti buckle, gembok, atau zipper, dan yang lain-lain hardware-hardware yang digunakan dalam pembuatan tas ini itu juga mempengaruhi harga kenapa bisa jadi mahal banget. Karena aksesoris yang mereka gunakan adalah aksesoris khusus dengan kualitas yang high quality, kayak ada lapisan palladium atau juga perak atau emas atau bahkan berlian. Seperti pada Himalaya Birkin itu dia menggunakan lapisan perak 18 karat dengan tidak kurang dari 200 berlian untuk pemanisnya aja. Jadi itulah yang membuat harganya dari $9.000 sampai ratusan ribu dolar. Alasan yang kelima adalah limited. Tidak ada yang tahu jumlah persis dari tas Hermes yang diproduksi dalam 1 tahun. Tetapi diperkirakan jumlahnya sekitar 12.000 per tahun. Kalau kita sebagai pedagang kecil, pengusaha kecil mungkin melihat itu sebuah angka yang besar. Tetapi bagi brand internasional itu merupakan angka yang dibatasi. Dan mungkin angka itu juga dari semua koleksi dan artikel tas mereka. Konsep supply and demand ini tetap dijaga. Demand yang selalu tinggi, demand yang tidak turun, tetapi supply-nya dijaga agar tetap terbatas. Sehingga harganya pun terjaga dan bahkan bisa cenderung naik dari tahun ke tahun. Akhirnya banyak juga orang-orang yang membeli tas-tas mahal ini sebagai investasi. Bahkan mungkin beberapa orang mengatakan bahwa ini investasi yang lebih baik dari emas dan stock market. Dan alasan selanjutnya adalah exclusivity. Jadi tidak semua orang yang mampu dan mau membeli itu bisa membeli. Ini yang menarik sebetulnya. Mungkin ada juga beberapa brand yang menggunakan teknik ini dan ada yang berhasil, ada yang tidak. Jadi kalau kita orang-orang yang memang tidak berniat membeli, itu jelas bahwa kita bukan termasuk dalam market mereka. Tetapi orang-orang yang punya duit dan orang-orang yang mau, yang rela membayar sejumlah uang itu untuk mendapatkan, itu pun belum tentu dengan mudah bisa mendapatkan barang tersebut. Karena brand ini memprioritaskan A-list, tokoh papan atas, selebriti, atau mungkin mereka-mereka klien yang sudah spend banyak banget money di produk-produk sebelumnya. Jadi salah satu cara untuk mendapatkan tas ini adalah melalui reseller atau mendapatkannya secara resale. Jadi orang yang udah mendapatkan itu kemudian dijual dan dibeli oleh orang lain yang memang belum bisa mendapatkan. Tentunya dengan harga yang kemungkinan besar lebih tinggi dari harga jika beli langsung. Karena tidak serta-merta kalau kita punya duit $9.000 kemudian kita datang ke tokonya dan kita bisa pulang dengan membawa tas Birkin dari Hermes. So, kalau kita punya uang, kita mau beli tapi kita belum masuk dalam kriteria untuk membeli produk tersebut, kita nggak akan bisa beli. Atau kalau mau bersabar dan ingin mendapatkan harga retail dari officialnya, itu mungkin bisa menjadi waiting list. Saya juga nggak terlalu ngerti bagaimana prosedurnya karena belum pernah beli juga dan belum punya niat untuk beli juga. Alasan terakhir dan menurut saya ini adalah alasan yang sangat penting dan alasan terbesar. Kenapa tas Birkin ini harganya mahal sekali? Menurut saya alasan terbesarnya adalah branding image. Branding image dari Hermes ini memang sudah melekat banget, sudah melekat di kepala banyak orang, yaitu tadi bahkan untuk orang-orang yang tidak berminat sama sekali untuk membelinya. Meskipun orang-orang mayoritas akan berpendapat bahwa itu overpriced, tetapi anggapan dari mayoritas orang tersebut akan sangat sulit untuk mematahkan anggapan yang sudah terbentuk dari branding, position, marketing, dan gimmick yang sudah dibangun sejak lama dan sudah melekat di orang-orang yang minoritas ini tetapi punya power mayoritas. Jadi seperti orang-orang minoritas yang punya power ini, seolah-olah mereka semua sependapat dan setuju bahwa kesan-kesan yang dibangun oleh brand ini sudah sesuai dengan harganya. Ya, saya yakin ada yang berpikiran seperti saya, yaitu misalnya begini,
Kalau saya punya duit ratusan juta, saya punya duit miliaran, saya pun tidak akan membeli barang-barang semahal itu, barang-barang yang kurang berfaedah. Saya sempat berpikiran seperti itu. Tetapi belakangan ini pikiran itu berubah karena saya merasa bahwa kita memang belum ada di level itu. Jadi kita bisa berpikir seperti itu. Kalau kita sudah ada di level yang mampu untuk membelinya, yang menganggap bahwa uang itu bukan lagi masalah, menurut saya kita tidak tahu apakah kita pengen beli Rolex harga 200 juta atau tas seharga 100 juta. Who knows? Kenapa muncul pemikiran seperti itu buat diri saya sendiri adalah karena merasa memang saya belum ada di level tersebut dan saya bukan market mereka. Dan itu oke-oke saja. Tapi bener kok, gue gak akan beli barang-barang mahal gitu kalaupun gue punya duit sebanyak itu. Gue gak akan beli Lamborghini, gak akan beli Porsche, gak akan beli Hermes, gak akan beli Rolex. Ya paling nyumbangin buat orang-orang yang membutuhkan, kayaknya itu lebih bermanfaat. Ya iya, gak ada duitnya. Jadi menurut saya sebetulnya harga-harga yang dipatok oleh luxury brand itu memang overpriced. Tapi masalah worth it atau nggak worth it itu sepertinya beda soal. Karena bisa jadi apa yang kita anggap tidak worth it itu worth it bagi mereka yang membeli karena mereka tahu harganya bisa naik di kemudian hari atau mereka bisa dengan mudah menjualnya kembali tanpa mengalami kerugian atau anything, apapun alasannya. Kita tidak merasa tidak worth it karena memang kita belum bisa membelinya. Kita tidak tahu apa manfaat membelinya atau kita tidak tahu manfaat dari memiliki barang tersebut selain dari fungsional. Kalau dibilang dari sisi fungsional saja tentu itu tidak worth it sama sekali. Tapi balik lagi, luxury adalah soal limited, status, dan pride. Jadi kita yang belum berada di level itu ya sebetulnya sah-sah aja untuk berpendapat bahwa itu tidak worth it atau itu buang-buang duit dan sebagainya. Tapi hak mereka juga orang-orang yang membeli, orang-orang yang gemar sekali dengan produk-produk mahal itu untuk membeli dan mengkoleksi. Atau bukan uang kita tidak dirugikan sama sekali. Dan kalau teman-teman ada yang penasaran apakah ada brand ataupun crafter yang memiliki skill dan hasil karya yang mungkin berkiblat ke brand-brand luxury goods seperti Hermes ini? Jawabannya banyak dan harganya ya lumayan. Tentunya harganya tidak semahal brand Hermes ini, tapi teman-teman bisa dapat dengan kualitas yang 11-11 itu dengan harga mungkin 10 kali lipat lebih murah, itu di kisaran harga 10 jutaan yang menggunakan bahan stitching total handmade, itu kayak brand-brand luxury goods ini. Di Indonesia ada, tapi saya nggak bisa sebutkan karena saya belum izin, saya belum pernah berkomunikasi juga. Tapi saya tahu kalau ada yang penasaran, boleh DM aja. Kalau tidak salah, untuk tas itu harganya mulai start dari 10 jutaan untuk ukuran yang paling kecil. Jadi range harganya bisa 10 sampai mungkin 25 jutaan. Dan untuk dompet kayak barang-barang yang lebih umum lagi itu lebih banyak crafter-crafternya. Dan untuk yang menggunakan premium leather itu rata-rata start dari 4 sampai 8 jutaan. Jadi itulah beberapa alasan kenapa Birkin bags dari Hermes ini harganya mahal banget. Dan bicara soal luxury goods, gimana pendapat teman-teman? Apakah punya pengalaman tentang beli sesuatu yang mahal, beli barang-barang dari kulit yang mahal atau barang dari brand-brand lainnya yang bukan kulit? Saya sangat mengapresiasi teman-teman yang mau berbagi di kolom komentar, mau diskusi, mau memberikan feedback dan saran. Terima kasih semuanya, dan jangan lupa tetap berkarya, terus berkembang.